Sekali lagi tidak boleh bisa dipahami iman dengan takdir itu membelenggu perbuatan manusia, seolah-olah manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir pertanyaan di majelis kami, majelis Al-Kalam. Ustadz, sebenarnya bagaimana menafsirkan konsep takdir dalam Islam dan bagaimana hubungannya dengan kebebasan manusia? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam yang akan memberikan jawaban. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, terima kasih telah memberikan atensi berupa pertanyaan di redaksi Al-Kalam. Pertanyaannya menarik, bagaimana konsep memahami takdir dan bagaimana hubungan dengan kebebasan manusia. Ini sepertinya dipahami bahwa takdir itu membelenggu manusia gitu ya. Sebenarnya tidak. Kalau kita mempelajari konsep takdir, di mana iman dengan takdir itu ada tahapannya, ada rukunnya, ada tahapannya. Pertama, iman bi ilmillah, ilmu. Tahapan iman dengan takdir itu harus kita memahami ilmu dulu. Maksudnya gini, bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Saking luasnya ilmu Allah itu menjadi mutlak dan absolut, sehingga Allah tahu apa yang akan terjadi terhadap makhluknya. Ya, ini harus kita pahami yang pertama. Yang kedua adalah kitabah. Ya, Allah akan menulis atau memerintahkan qalam untuk menulis maqadira khalqi. Ya, takdir-takdir yang Allah tetapkan terhadap makhluknya berdasarkan ilmu Allah yang mutlak tadi. Saya kira salah nggak kalau Allah menulis apa yang dipilih manusia hidup di dunia? Kan ayatnya jelas. Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanas. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa orang yang gemar memberi, gemar bersedekah, ya, lagi dia bertakwa, ya, gemar bersedekah, gemar beramal soleh, terus dia bertakwa, iman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya kalau orang di dunia itu memilih jalan kebaikan, maka Allah tulis, Allah takdirkan takdirnya baik berdasarkan ilmu Allah. Sebaliknya, fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang berdusta, orang yang bakhil, enggak mau beramal soleh, enggak iman kepada hari akhir, jelas Allah tulis takdirnya buruk. Takdirnya tidak ke surga. Ya, takdirnya ke neraka. Sebab pilihan yang dia pilih terus ditulis Allah berdasarkan ilmunya. Salahkah Allah? Tidak adilkah Allah? Itu jawabannya tidak. Allah tidak membatasi. Allah memberikan kebebasan luas kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah berikan ilham kepada manusia, baik atau manusia suruh milih, baik itu kefajiran, perbuatan fajir, perbuatan maksiat dosa, atau milih ketakwaan. Ya, Allah suruh milih, silakan mau milih takwa, mau milih maksiat, Allah suruh pilih. Ya. Demikian juga Allah kasih kehendak manusia mutlak untuk memilih. Fahadainahu najdain. Nah, kami beri dua jalan. Jalan kebaikan, jalan ketakwaan, jalan kemaksiatan. Pilihan manusia inilah yang Allah tulis tentunya berdasarkan ilmu Allah. Sebelum diciptakan semua, sebelum Allah tetapkan, atau ketika Allah tetapkan ruh di jasad manusia, ya,
maka disitulah Allah mulai takdir Allah ditetapkan. Ya, dan ilmu Allah itu mutlak. Sekali lagi, ilmu Allah itu mutlak. Ya, maka setelah ilmu kitabah, Allah menulis ketetapan takdir atas pilihan manusia tadi. Yang ketiga adalah kehendak. Allah kehendaki terjadi atau tidak. Ya, Allah kehendaki terjadi atau tidak. Jika Allah kehendaki terjadi, jika tidak, tidak. Yang ketiga baru terciptalah apa yang ditakdirkan oleh Allah tadi. Apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi. Ya, atau apa yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi. Semua terwujud. Al-Khalqu namanya. Nah, kalau melihat tahapan iman dengan takdir ini, kita bisa pahami bahwa sama sekali Allah nggak pernah memaksa manusia. Allah biarkan manusia memilih jalannya. Tapi Allah kasih petunjuk, Allah kasih seorang guide, ya, biar tidak salah jalannya. Ada Al-Quran, ada Rasul, ada para Rasul, ada para Nabi untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Selebihnya manusia memilih. Dan takdir itu berdasarkan apa yang dipilih oleh manusia. Tentunya semua dibawa kehendak Allah. Saya kira itu. Jadi sekali lagi tidak boleh bisa dipahami iman dengan takdir itu membelenggu perbuatan manusia, seolah-olah manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling penting, iman dengan takdir itu syarat diterimanya amal. Kalau kita nggak iman dengan takdir, maka semua amalan yang kita lakukan akan sia-sia. Demikian dari saya. Sudah cukup gamblang ya. Ada urutan-urutannya, iman dengan takdir, ada ilmu, kitabah, masyiah, kemudian al-khalqu. Dan Allah tidak membelenggu manusia, bahkan Allah memberikan kebebasan manusia. Tetapi ada pilihan, milih jalan takwa atau jalan maksiat, yang nantinya endingnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Sigit memberikan pencerahan kepada penanya dan umumnya kepada pemirsa El-Kalam. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.